Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat bertemu dengan saya. Untuk hari ini kita akan mempelajari tentang otomatisasi tata kelola sarana prasarana perkantoran untuk 12, yaitu di bab 6 tentang pengamanan dan pemeliharaan sarana prasarana. Tujuan dari pembelajaran bab 6 ini adalah yang pertama, diharapkan siswa nanti dapat menjelaskan pengertian pengamanan dan pemeliharaan sarana prasarana dengan cermat ya. Kemudian yang kedua nanti diharapkan siswa dapat mengemukakan tujuan dan manfaat pemeliharaan sarpras dengan teliti. Selanjutnya yang ketiga nanti diharapkan juga siswa dapat menjelaskan tentang kegiatan inspeksi sarana dan prasarana dengan teliti ya. Yang keempat, siswa juga dapat menjelaskan macam-macam kegiatan pengamanan dan pemeliharaan sarana prasarana. Selanjutnya, siswa dapat menjelaskan cara-cara pengamanan dan pemeliharaan sarana prasarana dengan komunikatif. Dan terakhir, siswa dapat menjelaskan tahapan pemeliharaan sarpras dengan teliti. Jadi, ada 6 yang menjadi tujuan dari pembelajaran bab 6 ini. Kita lanjut. Secara umum, konsep yang nanti akan kita pelajari adalah yang pertama itu kita akan membahas mengenai pengertian pengamanan dan pemeliharaan sarpras. Kemudian yang kedua nanti secara garis besar kita akan melihat tujuan dan manfaat pemeliharaan sarpras ya. Selanjutnya kita akan coba memahami ya dan mendalami kegiatan inspeksi sarpras ya. Dan selanjutnya adalah macam-macam kegiatan pengamanan dan pemeliharaan sarpras. Selanjutnya setelah kita paham macam-macam kegiatan, kita juga harus bisa bagaimana cara-cara pengamanan dan pemeliharaan sarpras tersebut. Dan terakhir adalah tahapan pemeliharaan sarana dan prasarana. Baik, kita lanjut masuk langsung ke materi. Persepsi. Jadi begini, dalam rangka meningkatkan kinerja secara profesional, satu kantor pasti membutuhkan dukungan peralatan ya, sarpras yang memadai. Sumber daya mesin, peralatan menjadi bagian yang sangat penting dari satu kelangsungan proses penyelesaian pekerjaan. Sementara itu, sarana dan prasarana di kantor akan mengalami penyusutan kualitas dari waktu ke waktu. Tentu dengan penurunan kualitas akan mempengaruhi hasil yang dicapai dari penggunaan mesin tersebut. Sejak barang diterima dari penjual ke pembeli, sejak itu pula barang tersebut akan mengalami penyusutan, baik kualitas maupun kuantitas. Nah, sarana dan prasarana akan menurun drastis jika tidak dilakukan pemeliharaan dan pengamanan secara baik. Lalu, bagaimana pemeliharaan dan pengamanan sarana di kantor yang tepat? Mari kita langsung masuk ke berikut ini. Tadi di awal kita sudah singgung sedikit mengenai pengertian pengamanan dan pemeliharaan sarpras. Jadi di sini ada aturan ya Permendagri nomor 17 tahun 2007 di sini ya. Ini adalah yang mengatur atau mendefinisikan tentang maksud dari pengamanan sarpras ya. Jadi di sini pengamanan sarpras adalah kegiatan tindakan pengendalian dalam pengurusan barang milik daerah dalam bentuk fisik, administratif, dan tindakan upaya hukum. Jadi secara hukum di sini ya, di sini ada pemahamannya. Kemudian pemeliharaan sarpras itu sendiri juga diatur di sini dalam Permendagri nomor 17 tahun 2007. Pemahamannya adalah bahwa pemeliharaan adalah kegiatan atau tindakan yang dilakukan agar semua barang milik daerah selalu dalam keadaan baik dan siap untuk digunakan secara berdaya guna dan berhasil guna. Ini menurut Permendagri. Selain itu ada beberapa pendapat dari ahli ya tentang pemeliharaan ya, definisi dari pemeliharaan. Itu ada dari Purwanto dan Muhammad Ali, kemudian ada Lukas Duyantara dan Rumsari Hadi Marto ya, kemudian ada Sri Endang Rahayu. Jadi para ahli ini secara garis besar memiliki kesamaan ide yang namun ada beberapa penekanan. Yang pertama dari Purwanto dan Muhammad Ali, penekanannya adalah mempertahankan ya di sini ya, mempertahankan kondisi sarpras agar tetap bisa dipakai. Sedangkan di sini juga mempertahankan kondisi teknis, cuma di sini
ditekan lagi agar bisa dipakai untuk jangka waktu yang lebih optimal. Sedangkan Serendang memahami prinsip-prinsip penyelenggaraan administrasi perkantoran, di situ juga harus dalam keadaan diusahakan ya, kegiatan terus-menerus yang mengusahakan agar barang kantor tetap dalam keadaan baik dan siap untuk dipakai. Jadi idenya tetap sama, cuma ada beberapa penekanan. Baik, kita lanjut. Adapun tujuan dan manfaat pemeliharaan sarana dan prasarana, di sini ada beberapa yang saya akan bacakan beberapa. Yang pertama itu barang terpelihara dengan baik sehingga jarang terjadi kerusakan. Yang kedua mengoptimalkan usia mesin ya karena terpelihara dengan baik, dan yang ketiga sini adalah menjamin kesiapan operasional sehingga mendukung kelancaran pekerjaan dan diperoleh hasil yang optimal. Dan selanjutnya dan berikutnya ada 1, 2, 3, 4 ya, ada 4 lagi. Nanti kalian bisa baca sendiri di buku di fotokopi materi yang sudah diberikan. Oke, itu tadi tujuan ya, tujuan dari pemeliharaan. Sekarang manfaat dari pemeliharaan itu beberapa akan saya bacakan. Pertama itu mengurangi terjadinya sarana prasarana yang mengalami breakdown atau berhenti operasi karena tidak bisa berfungsi ya. Kemudian konversi aset akan menjadi lebih baik. Jadi kalau ini akan mengaruhi nilai ya atau valuasi dari perusahaan ya. Semakin banyak aset yang produktif, maka nilai perusahaan itu juga semakin meningkat. Selanjutnya yang lain kalian bisa pelajari dan dibaca sendiri, kemudian dihafalkan ya untuk manfaatnya. Banyak, ada sekitar 10 ya, ada 10 manfaat dari pemeliharaan sarana dan prasarana. Baik, kita lanjut. Untuk melaksanakan kegiatan pemeliharaan, salah satu yang dilakukan adalah inspeksi ya, inspeksi sarpras. Jadi apa ini kegiatan pengertian daripada inspeksi? Inspeksi itu adalah pemeriksaan operasional secara detail ya yang dilakukan di dalam satu kantor untuk mencapai tujuan tertentu. Inspeksi biasanya dilakukan oleh sekelompok orang dan diawasi oleh manajer atau bagian atau departemen khusus yang menangani masalah tersebut. Jadi selama melaksanakan kegiatan pemeliharaan sarpras, maka kegiatan inspeksi ini sangat penting. Inspeksi ini biasanya dilakukan secara rutin atau mendadak ya. Yang secara rutin biasanya udah bisa dibuat jadwal secara berkala, apakah itu mingguan, bulan, atau triwulan, atau semester. Sedangkan untuk inspeksi yang bersifat mendadak itu biasanya dilakukan untuk memeriksa ya atau mendapatkan hasil pemeriksaan yang lebih nyata ya terhadap kondisi kantor yang sesungguhnya. Nah, dalam melaksanakan inspeksi kita memerlukan beberapa pelengkapan, yaitu antara lain formulir checklist ya, kemudian buku manual standar sarpras, alat uji atau alat ukur, label inspeksi, dan alat rekam temuan ya. Jadi ini perlengkapan yang harus kita miliki pada saat melaksanakan inspeksi. Kenapa? Karena ini nanti akan didokumentasikan. Setelah kita dokumentasikan, kita akan memberikan masukan ke unit-unit lain yang terkait dengan masalah tersebut. Apakah dia nanti kedepannya akan menambah sarana produksi atau justru malah tidak perlu menambah sarana produksi lagi. Baik, kira-kira itu yang bisa saya sampaikan untuk hari ini. Selanjutnya kalian mengisi atau mengerjakan tugas pemeliharaan sarpras ya yang sudah saya buat itu melalui aplikasi yang ada, jadi dan dikumpulkan hari ini juga ya. Jadi nanti kita akan coba lihat apakah pemahaman tentang pengamanan dan pemeliharaan sarpras itu kalian udah cukup paham atau belum ya. Nanti diharapkan semuanya bisa mengerjakan tugas yang sudah saya berikan dan dikumpulkan hari ini. Saya harap semuanya bisa melaksanakan. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.